Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa Inspirasi Pagi, kembali lagi di program kesayangan kita bersama saya Parawita Bermawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan isu-isu terkait dengan hal yang mungkin cukup meresahkan warga masyarakat kota Surabaya. Mungkin hal ini juga sempat dialami oleh Anda dan semoga saja apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini bisa relate begitu ya bersama dengan Anda. Dan mungkin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah isu terkait dengan adanya super flu yang mungkin sudah sempat Anda dengar atau bahkan sanak dan juga keluarga ada yang sempat terjangkit. Nah, apakah bedanya dengan COVID? Lalu kemudian haruskah kita panik begitu ya dengan hal ini? Sudah bersama dengan saya pada kesempatan kali ini Dr. Zuhrotul Mar'ah. Beliau selain menjadi seorang dokter juga merupakan anggota Komisi D dari DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Bu Zuhro. Pagi Mbak. Pada kesempatan kali ini seperti yang tadi sempat saya katakan begitu, super flu yang mana ini menjadi salah satu hal yang cukup mengkhawatirkan banyak orang. Bahkan yang paling ditakutkan mungkin ya oleh pemerintah adalah panik massal begitu. Tapi untuk pengetahuan bersama begitu Bu Zuhro, kira-kira super flu ini secara medis itu sebetulnya seperti apa? Ya, ini kan sebenarnya kalau istilah medisnya itu nggak ada ya. Jadi kalau diagnosa ya influenza gitu aja ya. Atau kadang-kadang kita mendiagnosanya kayak semacam apa ya, common cold gitu ya. Common cold ya. Cuma terus kemudian kalau dulu di 2019 akhir itu ya, awalnya kan juga seperti itu ya. Betul. Ya, terus kemudian akhirnya marak, kemudian COVID itu ya saat ini dihebohkan oleh virus yang diistilahkan itu secara umum super flu itu karena apa ya, penyebarannya itu ya itu dianggap lebih cepat gitu. Terus kemudian gejala-gejalanya itu tidak seperti flu biasa. Ya, tapi kalau saya melihatnya sih ya flu aja gitu ya. Iya, tapi mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat dulu COVID itu juga flu. Awalnya flu biasa begitu. Betul. Tapi bagaimana kalau dari pandangan medis begitu, Bu Zuhro? Jadi kalau super flu ini sebenarnya juga sama ya, ada panas, cuma kalau super flu itu panasnya itu bisa sampai 41 derajat gitu ya. Terus badan itu rasanya kayak pegel gitu, pegel semua, nyeri otot itu sampai ya kadang-kadang itu kayak orang linu-linu, terus kemudian pusing. Nah itu juga hampir sama dengan saat kita akhir-akhir yang COVID itu kan ada varian Omikron itu kan kayak gitu ya, pusing banget gitu ya, panas sampai menggigil ya, hampir seperti itu. Dan penyebarannya itu ya kayak COVID gitu ya, jadi dia mudah menular. Tapi insya Allah sampai sejauh ini tidak sampai ada yang sampai hari ini loh ya, tidak ada yang kemudian menyebabkan severe gitu ya, yang memberat sampai wafat gitu, nggak ada, insya Allah nggak ada, jangan sampai ada. Kemudian disertai juga gejala sama seperti yang lainnya, batuk, pilek gitu ya. Kalau misalnya mereka punya komorbid mungkin ya, karena orang kalau punya komorbid itu kan jangankan kena flu biasa, kena diare saja kadang-kadang diarenya susah sembuh. Kalau orang punya komorbid yang dia daya tahan tubuhnya turun gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya menganggapnya super flu itu ya seperti flu biasa, cuma gejala-gejalanya itu lebih berat gitu, yang kayak panasnya tinggi, pusing sampai nemen gitu ya, sampai mungkin nggak bisa bangun, atau badannya nyeri semua seperti itu. Kalau batuk pileknya sama ya, batuk pilek ya. Kurang lebihnya kalau batuk pilek mungkin ya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Ya. Nah, nanti terus ada sesek-seseknya itu. Itu kalau sudah memberat ya.
Itu kalau sudah memang indikasinya severe itu tadi ya, cukup Iya, berat begitu iya, ya. Tapi begitu. kalau kita lihat begitu, faktor pemicu utamanya itu apa Bu? Apakah memang kita hanya akan hanya menyalahkan cuaca, karena seperti kita tahu di Jawa Timur sekarang ini cuacanya kadang cukup tidak menentu. Mungkin kalau pagi kita orang warga Surabaya menyebutnya, wah ini kalau siang sudah panasnya kentang-kentang begitu ya, panasnya banget begitu. Hot potatoes. Betul. Tapi kalau kita sudah masuk ke sore, itu kadang-kadang mendung sampai hujan deras begitu. Betul. Yang mana ini pasti cukup mengkhawatirkan banyak orang begitu. Tapi kalau pemicu utamanya sendiri dari kacamata medis begitu, itu apa kira-kira, Bu Zuro? Ini kan kalau namanya influenza itu semuanya itu kan penyebabnya karena virus ya Mbak ya. Lah ini di Tenggara itu virusnya kan virus H3N2 itu yang ada subklat K itu ya. Lah itu yang namanya penyebaran virus itu kan cepat Mbak. Betul. Dan itu juga dipengaruhi oleh faktor imunitas kita. Ya manakala imunitas kita itu nggak bagus, ya cepat itu nularnya gitu. Lah makanya dari itu kan kita itu harus senantiasa untuk jaga imun gitu ya. Dalam kondisi apapun itu harus pertahanan tubuh ini kita harus kuatkan. Jadi kalau ibaratnya sedia payung sebelum hujan gitu ya. Kalau di tatanan negara ya tentaranya itu harus diperkuat gitu. Benar. Jadi kalau ada serangan dari manapun ya kita tetap kuat. Nah itulah jadi kalau saya melihat ya memang dengan perubahan cuaca, kemudian dengan kondisi udara kita yang seperti ini, ya kan Surabaya itu tidak udaranya itu kan kurang bagus ya. Iya betul. Polusi, benar. Ya, dan virus itu menyebar di mana-mana. Benar. Sudah dicoba untuk mengurangi yang namanya polusi, tapi yang namanya kota tetap terus berkembang ya Bu ya. Iya, kita juga nggak bisa menyalahkan gitu ya. Jadi semuanya itu mempunyai faktor penentu sendiri-sendiri yang nanti kalau diakumulasi ya bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu yang timbul walaupun itu di cuaca bagaimanapun gitu ya. Jadi yang namanya penyakit itu mau cuacanya itu kemarau, musim dingin selalu kan ada. Betul. Ya, gitu Mbak. Baik. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan superflu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Inspirasi Pagi. Kita kembali lagi di program Inspirasi Pagi, pemirsa, dan kita masih membahas terkait dengan superflu bersama dengan Bu Zuro. Bu Zuro, tadi kita sempat juga membahas sedikit begitu ya, sempat diselenting oleh Bu Zuro terkait dengan menambah daya tahan tubuh begitu. Karena memang kalau dilihat antara COVID-19 dan juga superflu ini sebetulnya mirip-mirip, tapi kita tidak perlu panik begitu dengan superflu ini. Hanya yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah menambah daya tahan tubuh. Nah, kalau dari perspektifnya Bu Zuro, seperti apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat Kota Surabaya? Ya seperti yang di awal tadi ya Mbak ya, kita itu kan harus sedia payung sebelum hujan. Betul. Jadi dalam kondisi apapun kita itu harus selalu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya dengan daya tahan tubuh kita yang kuat itu virus atau bakteri apapun yang masuk insya Allah akan bisa dikendalikan gitu ya, akan bisa kita itu nggak akan jatuh ke dalam sakit ya, kalaupun iya dia nggak akan jatuh ke dalam kondisi yang gawat. Nah cara meningkatkan daya tahan tubuh itu kita senantiasa ya di kedokteran pencegahan ya, kita itu selalu ngomong sakit tapi nggak mau mencegahnya. Lah nggak mau meningkatkan daya tahan ke tubuh kita, bagaimana supaya kita itu tidak jatuh sakit atau tidak jatuh di dalam komplikasi kalau itu sudah sakit. Ya saya selalu mengatakan ya makan makanan itu harus gizi seimbang. Ya gizi seimbang itu ya meliputi kalau kita makan ya ada
sumber kalorinya yang dari karbohidrat itu ya, supaya kita punya tenaga gitu ya. Betul, betul. Kemudian ada proteinnya. Kalau kalori atau karbohidrat itu ya dari golongan-golongan tepung-tepungan itu, nasi gitu ya, yang umbi-umbihan gitu ya, nasi, jagung, sagu seperti itu. Terus yang dari tepung-tepungan. Terus kita ngomongnya harus cukup juga ya. Jadi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Jadi harus sesuai dengan berat badan, kebutuhan berat badan kita. Kemudian sumber protein. Protein itu kan pembangun, menggantikan sel-sel yang rusak. Nah itu harus ada. Jadi ada lauk pauknya gitu. Yang lauk pauknya itu kalau bisa ya jangan yang warnanya warna gelap apa coklat-coklat. Dalam artian digoreng terus gitu ya. Baik. Ya kadang-kadang ya ada yang warna-warna apa ya? Ada yang dikukus Ya mungkin. dikukus, betul. Ya jangan selalu digoreng gitu ya. Karena bagaimanapun juga ada protein yang dia akan nggak optimal manakala dia kena panas kan gitu. Terus kemudian harus ada sumber vitamin dan mineral. Ya yang itu dari buah dan sayur. Yang ini kadang-kadang anak-anak itu nggak suka ya. Betul. Termasuk jenengan mungkin ya. Kalau saya mungkin kalau sayur sama buah masih aman. Masih aman. Masih ya. aman. Alhamdulillah Ya. begitu. Nah, terus kemudian ada juga sumber lemaknya. Jadi itu harus ada di dalam piring kita. Ya agar dalam pembuatan komponen-komponen imunitas itu bisa ada gitu ya. Jadi kalau kita ngomong tentang imunitas itu kan harus ada kayak vitamin K, vitamin D, vitamin A, gitu kan. Itu kan vitamin C, ya, itu kan harus ada. Nah, terus kemudian ada mineralnya, mikronutriennya itu juga harus ada kayak semacam zinc, magnesium itu harus ada. Nah ini yang kadang-kadang kita itu hanya memandang makanan pokoknya yang enak. Ya, tidak melihat komposisi gizi itu. Terus kemudian harus juga olahraga, melakukan olahraga, aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik itu harus setara dengan apa yang kita dimasukkan. makan, ya. Kita masuknya energinya misalnya terlalu berlebihan. Lah nanti dia akan jatuhnya disimpan gitu ya, nggak dikeluarin. Ya itu juga nanti akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Yang nanti ujuk-ujuknya juga akan menurunkan imunitas kita. Malah menimbulkan masalah baru. Malah menimbulkan begitu ya, Bu, ya? masalah baru. Apalagi kalau kemudian metabolismenya sudah nggak bagus, wes tambah. Jadi makan sedikit saja udah langsung melar gitu ya. Betul. Terus yang juga nggak boleh dilupakan lagi adalah konsumsi air mineral putih. Ya. Air putih ya, air putih. Air putih itu bukan susu ya. Air bening ya. Ya. Air mineral. Air bening. Kok air mineral kok konotasinya yang lain nanti. Baik. Air bening ya. Itu paling tidak harus 30 cc per kilogram berat badan untuk yang normal ya. Kalau bukan yang gagal ginjal beda lagi ya. Betul, itu sudah ada hitungannya sendiri sudah dari ada dokter hitungannya, begitu ya. iya. Jadi 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau rata-rata orang Indonesia itu kan 60-65 Mbak ya. Makanya kita ngomong ya 2 liter per hari. Ya. Lah anak-anak sekarang itu kan senangnya minum kekinian itu. Betul, ya. yang ada rasa-rasanya. Yang ada rasa-rasanya. Lah, yang terakhir nih Mbak, supaya kita itu imunitas kita tidak turun ya, harus selalu ngontrol emosi, harus bahagia. Iya, ojo stresan. Berarti perbanyak healing begitu. Perbanyak healing. Ada juga ya, nggak healing terus. Ya, apa gini nih pertemuan dengan teman, menjalin relasi, jalan-jalan mungkin ke mall ya kalau ke Surabaya ya. Tapi ada ke kebun binatang juga bisa kan. Betul. Karena apa? Dengan kita itu bisa mengontrol emosi kita, itu yang namanya hormon bahagianya itu bisa keluar. Gitu loh. Betul. Itu bisa meningkatkan imunitas. Ya, termasuk kalau misalnya dengar-dengar super flu, kemudian mikir terus, kemudian panik. Nah, itu yang nanti tambah down gitu. Jadi sudah ditanggapi dengan tenang, dengan bijak juga, tapi tetap waspada dan harus itu tadi meningkatkan imunitas kita dengan cara yang seperti itu. Insya Allah
Kalau kita itu seperti yang kita katakan tadi, walaupun ada gempuran virus dari manapun, virus yang model-model seperti apa itu insya Allah nggak akan kena lah. Baik. Insya Allah ya. Insya Allah, semuanya ya. itu kan Atas kehendaknya. atas kehendaknya. Kita Betul. itu hanya bisa ikhtiar, ikhtiar yang maksimal itu tadi, kemudian doa. Nah, kalau kemudian kok sudah kejadian beneran, ya tawakal lah. Kan gitu. Betul, betul. Baik, tapi kalau misalnya kita melihat begitu ya, ini kan berarti kurang lebihnya untuk penanganan sebetulnya atau bagaimana kita mengantisipasi begitu dengan suplemen dan makanan bergizi begitu. Itu kan sebetulnya kurang lebihnya sama seperti pada saat kita menghadapi COVID-19 kemarin. Apakah cara seperti kalau di era COVID, waktu itu saya masih ingat sekali dengan caring begitu. Apakah itu juga dirasa efektif, Bu Zuhro, pada saat dihadapkan dengan super flu ini? Sebenarnya kan kita itu memang berlimpah ya, kalau caring itu kan didih itu ya, mencari, berjemur, ya, berjemur. Ya, itu kan sumber vitamin D yang tidak harus dibeli. Ya, apalagi Surabaya, Indonesia itu ya, namanya matahari kan sepanjang masa ada. Walaupun kita hujan itu mesti kan matahari itu mesti ada ya. Betul. Seperti itu. Jadi nggak masalah juga ya, supaya kita itu juga dapat vitamin D alami dari matahari. Itu dilakukan ya, termasuk itu tadi Mbak, olahraga. Ya, cuma ya jangan pas panas kentang-kentang itu. Ya. Informasinya sih yang bagus itu matahari itu sampai jam 10. Berarti selain makanan begitu ya, kita juga bisa dari suplemen itu tadi, atau mungkin kalau ingin cara alami ya, kalau mau vitamin D berarti via caring itu tadi, begitu. Jalan-jalan di pagi hari. Di pagi hari, baik. Ya memang kalau kita melihat super flu ini mungkin menjadi salah satu mungkin dalam tanda kutip adalah momok baru warga masyarakat Kota Surabaya. Tapi kalau kita melihat secara pandangan medis, kemudian saran dari Ibu Zuhro begitu ya, kita bisa menanggapi ini dengan bijaksana dan juga bisa menanggapi dengan lebih baik kembali. Karena mungkin kita masih terbawa dengan trauma yang terjadi beberapa tahun yang lalu, namun dengan super flu ini dan daya tahan tubuh yang baik juga, kita bisa mengantisipasi agar tubuh ini tetap terjaga. Baik, pemirsa, nanti kita akan kembali lagi masih membahas terkait dengan super flu bersama dengan Dr. Zuhro. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Kita sudah kembali lagi di program Inspirasi Pagi bersama saya, Parawita Berbawi, dan sudah bersama saya juga Dr. Zuhrotul Mar'ah. Bu Zuhro, kalau kita tadi kan sudah membahas terkait dengan super flu secara umum, terus kemudian kita juga sudah membicarakan terkait dengan bagaimana cara supaya kita tidak terjangkit begitu ya dengan makan makanan bergizi dan juga minum suplemen begitu. Tapi kalau kita melihat sekarang untuk skop yang agak lebih luas kembali, Kota Surabaya begitu. Kita lihat coba kesiapan begitu dari Kota Surabaya sendiri. Kalau untuk menanggulangi dan juga menahan supaya super flu ini tidak menyebar secara luas, apakah kita lihatnya sudah siap atau belum Kota Surabaya, Bu Zuhro? Ya, kalau Surabaya itu dengan jaringan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang di tiap-tiap kecamatan ada, termasuk juga klinik swasta itu kan juga banyak. Betul. Kemudian mereka itu ada suatu sistem informasi yang saling terkonek gitu ya. Jadi yang namanya kalau ada kejadian ini di sini di puskesmas A gitu ya, langsung itu kan bisa terkonek di dinas kesehatan juga ya. Kan ada dalam bawahan dinas kesehatan semua di puskesmas, klinik swasta itu kan semuanya itu ada sistem pelaporan, ya ada sistem pelaporannya. Kalau ada suatu kasus cepat ditangani gitu ya. Nah kalau nggak ada suatu kasus mereka juga ada tanggap kayak semacam ada penyakit menular gitu ya, kayak TBC atau kemudian malaria. Walaupun malaria di Surabaya kan nggak ada, kalau TBC masih ya. Nah kemudian juga ini kan juga masuk dalam kategori penyakit menular. Jadi selalu diinformasikan di dinas kesehatan itu yang
di subdinnya itu ya, di yang P2M, program pemberantasan penyakit menular ya, itu mereka selalu kalau ada seperti ini mesti sudah ada alarm ya, sudah diberi alarm. Kalau ada gejala-gejala seperti ini segera dikomunikasikan. Kemudian mereka juga mensosialisasikan terkait ini ya, lewat KSH seperti itu. Jadi jangan sampailah karena takut misalnya diisolasi kayak dulu gitu ya. Betul. Nah, ada rumah sakit khusus yang ada hanya rumah sakit menangani khusus gitu ya. Nah, jangan sampai kalau kita sudah mensosialisasikan seperti ini harusnya masyarakat itu juga aware gitu ya. Juga harus membuka diri. Oh ya, aku punya gejala-gejala seperti ini ya. Biar nanti itu tidak menulari ke yang lainnya, ya itu harus segera secepat mungkin untuk melakukan promkes misalnya. Jadi kalau dia sudah batuk pilek disertai dengan panas, ya yang namanya batuk pilek kan cepat menyebar. Betul, cepat orang menular. bersin saja itu langsung tertular yang lain. Ya, betul. harus kemudian segera untuk pakai masker seperti itu contohnya ya. Dan itu juga sudah harus dilaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat atau lewat KSH-nya, kadernya. Itu juga sudah diinformasikan. Jadi terkait hal-hal yang menyebabkan penularan, ya itu dinas kesehatan itu melalui yang P2M tadi itu selalu berkoordinasi, ya termasuk dengan klinik swastanya. Jadi klinik-klinik swasta itu ada satu grup ya untuk penyakit-penyakit menular itu harus segera dilaporkan kalau ada kasus. Dan pencegahannya tadi itu lewat sosialisasi dulu gitu ya, disosialisasikan. Saya yakin kalau misalnya mereka itu mematuhi hal-hal yang sudah diinformasikan, termasuk promkes tadi ya, kita itu kan senangannya itu sosialisasi edukasi, tapi warga itu kadang-kadang mohon maaf hanya dianggap remeh, ya. Kadang masih merasa bandel begitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian jadi takut-takuti, bukan menakut-nakuti. Sama halnya kalau saya ngomong masalah diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus, darah tinggi itu penyakit biasa. Ya, manakala kita itu bisa untuk manajemen diabetes mellitus dan hipertensi dengan baik, nggak akan terjadi komplikasi. Kita tetap bisa makan nyaman, melakukan aktivitas nyaman dengan diabetes mellitus, gitu ya, dengan berdampingan dengan penyakitnya itu. Ya pokoknya jangan sampai terjadi komplikasi sama. Jadi kalau kita memberi informasi-informasi yang seperti itu tadi, ya itu jangan dianggap ojo meden-medeni kok begini gitu ya. Tapi ini dalam rangka supaya tidak terjadi hal yang lebih berat lagi. Jadi insya Allah dinas kesehatan, FKTP yang dibawanya dalam hal ini puskesmas dan klinik swasta yang ada di Surabaya itu mesti disosialisasikan tentang ini. Terus kemudian jajaran di bawahnya dalam hal ini kita itu kan nggak bisa sampai di bawah, turun-turun sampai di bawah. Makanya ada KSH itu. Nah, KSH sekarang kan mewadahi kalau nggak salah 20 kakak, 20 keluarga. Itu harus bisa memonitor gitu loh ya. Tapi kalau dari DPRD Kota Surabaya ini begitu, kira-kira kesiapannya seperti apa untuk memberikan sosialisasi kepada misalnya RT RW? Peran RT RW pasti sepenting itu untuk mensosialisasikan terkait dengan penyakit ini dan juga memonitoring begitu. Tapi kalau kesiapannya sendiri seperti apa, Bu Zuro? Sama ya, kita kalau untuk kita itu kan nggak langsung terjun ke masyarakat dalam artian keliling, nggak kan ya. Ya tetap kita harus koordinasi dengan dinas kesehatan, di mana itu di kompartemen kita kan, ya untuk care atau untuk menggerakkan puskesmas dan kliniknya itu ya, klinik swasta itu ya untuk bisa waspada, sudah ada loh seperti ini, jangan sampai kemudian ini menyebar seperti kejadian COVID yang di 2019, termasuk juga screening gitu Mbak ya. Jadi
melakukan screening baik dari orang luar ke Surabaya, ya. Insya Allah ini nanti untuk thermal scannernya kan dilakukan lagi. Okay. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang temnya 41, 40 atau 39 saja, itu sudah disuruh untuk ojo kemana-mana dulu lah, istirahat dulu gitu kan, sampai nanti benar-benar dia sehat secara keseluruhannya itu. Nah, belum lagi kalau nanti mendapatkan sedikit penolakan begitu ya dari warga masyarakat yang sudah ditakut-takuti. Iya, itu tadi KSH itu curhat ke kita, aku ki bosen nggak jani gitu. Karena warga itu kalau ditanya-tanya itu mesti kadang-kadang juga mereka bosan. Tapi kalau saya sih ya jangan bosan untuk kebaikan. Namanya mengingatkan itu kan kita nggak ada hentinya. Ya, terus dinas kesehatan itu juga di rumah sakit itu juga sudah memberikan informasi, berkoordinasi ya. Kalau ada kasus-kasus seperti itu ya segera untuk dilaporkan. Baik, terima kasih Bu Zuhro begitu ya terkait dengan informasinya pada kesempatan kali ini. Mungkin terakhir pesan kepada warga masyarakat Kota Surabaya terkait dengan Superflu ini, boleh mungkin sebagai perwakilan dari DPRD Kota Surabaya, Bu Zuhro memberikan sedikit pesan begitu kepada warga masyarakat Kota Surabaya terkait dengan penyebaran dari Superflu ini. Ya, untuk warga Surabaya, saya berharap semua warga Surabaya jangan takut kalau ada informasi-informasi terkait Superflu, ya karena kita tahu bahwasanya Surabaya itu adalah kota yang terbuka, tempat lalu lintas atau orang-orang keluar masuk di Surabaya. Dan walaupun begitu kita juga harus waspada terkait semua pemberitaan. Ya, terus kemudian kita harus meningkatkan imunitas kita agar kedepannya kalaupun itu benar-benar ada, dengan kita itu sudah bagus imunitasnya, insya Allah dengan imunitas yang bagus, tentara yang baik, ya tentara di dalam tubuh kita yang baik, kita akan bisa mengatasi semua virus ataupun bakteri yang masuk di tubuh kita. Jadi waspada, tidak boleh takut dan harus senantiasa berdoa untuk kebaikan kita bersama. Itu. Baik, terima kasih Bu Zuhro atas waktunya dan juga mungkin untuk Anda waspada boleh tapi panik jangan. Begitu. Betul. Ya, kurang lebih bottom line-nya seperti itu. Tidak usah panik. Ya, tidak usah panik. Baik, terima kasih Dr. Zuratul Mar'ah. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dan baru saja kita selesai membicarakan terkait dengan kasus Superflu yang mungkin cukup meresahkan warga masyarakat Kota Surabaya. Baiklah, begitu untuk Inspirasi Pagi pada kesempatan kali ini saya Paramita Berbawi pamit undur diri dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh